Wah, belum tak rekod tadi. Belum direkod. Kita ulangi lagi. Gak usah lah ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam dan juga Oza. Enggak dong. Dan juga Ribut Ahwandi. Iya, kita sama-sama diakhiri dengan huruf I. Bunyi I. Ozi sama Ribut Ahwandi pakai ini I Ribut. Bukan ributnya dong, Ahwandi gitu. Nah, malam hari ini juga sama nih. Apa namanya? Yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini juga berakhiran dengan bunyi I. Iya, Pak Yai. Akhirnya bukan itu. Apa? Iya kan, Pak Yai kan gitu. Iya, jadi belakangnya I. Ya. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Yai Haji Mukhlisin LC. Wah, LC kan juga belakangnya I. Si. Oke. Bisa aja lo. Iya benar. Ya udah, kita langsung aja sama beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat ya Inge? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kelihatan cerah banget. Oh, banget. Ya, karena langsung tersorot kalau ini lampu. Iya, makanya cerah banget sih. Iya, apalagi di bulan ini kan, bulan Agustus, momen-momen kemerdekaan nih. Ya, banyak apa ya? Aktivitas kegiatan. Banyak pasar jajan. Iya, itu salah satunya. Mengisi kemerdekaan. Pasar jajan itu kan membahagiakan ya. Membahagiakan banget. Minimal kan jadi kita hemat. Efisiensi anggaran. Iya, efisiensi anggaran pribadi. Iya. Kan? Efisiensi anggaran rumah tangga dong. Jadi yang tadinya itu harus mengeluarkan anggaran itu untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, terus akhirnya, begitu ada pasar jajan, kita jadi ini bisa dapat makan gratis selama sampai akhir Agustus nanti tanpa harus ada nunggu programnya. Iya, harus nunggu program yang gratis ya. Tapi ini luar biasa, selalu ada di bulan Agustus. Nah, termasuk itu ini enggak sih Yai, yang kegiatan semacam itu tuh bentuk dari perayaan mengisi kemerdekaan, atau yang bagaimana itu kalau menurut pandangan dari Pak Yai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ngantuk aslinya saya. Ya, aku saja baru tadi tidur ya. Iya, dia bangun tidur ya. Masya Allah. Iya. Kalau ini baru bangun tidur kan fresh. Oh iya. Saya belum tidur. Iya. Kamu masih enakan kan? Juga belum tidur. Iya, saya juga belum tidur 2 hari. Jadi untuk mengisi kemerdekaan itu sah-sah saja ketika masyarakat meluapkan kesenangannya, kebahagiaannya dengan berbagi makanan, dengan menghibur diri, menghibur masyarakat dengan jajan gratis tadi itu. Kira-kira malam itu yang mau kita berburu ini habis ini nih. Ayo. Landung Sari Gang 21 masih ada. Ada ya. Pasir Sari Wetan Kali juga malam hari ini ada. Ya, kita mau kemana? Seperti Gang 5 aja deh. Jadi itu sebagai bentuk euforia. Euforia kebahagiaan. Karena memang ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita diminta untuk berbahagia, untuk meluapkan kebahagiaan itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka ungkapkanlah kenikmatan itu, ungkapkanlah kebahagiaan itu. Dan sudah menjadi fitrah manusia ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, dia akan menunjukkan kebahagiaan itu. Siapapun lah. Artinya itu sebetulnya tidak perlu dalil. Karena setiap kali seseorang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya pasti gembira dan bisa diluapkan dengan berbagai macam cara, tentunya yang tidak melanggar syariat Islam. Dan macam-macam lah. Ketika pemain sepak bola kemudian ngegul
Dan itu kan pasti ada Selebrasinya. Selebrasinya pasti ada. Nah, selebrasi itu sah-sah saja. Asal tidak melanggar aturan di situ aturan syariat gitu loh. Ya. Jadi selebrasi itu bukti dia mendapatkan kenikmatan. Gampang gini lah. Saya disuguh kopi. Iya. Masih panas. Tak seripit pasti ada ahnya gitu loh. Ahnya itu luapan selebrasi kita. Karena itu diluapkan dengan tindakan. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, ya sah-sah saja kita melakukan menghargai kenikmatan itu dengan meluapkan, bisa dengan ucapan, dengan perbuatan. Dan itu memang diperintahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Seorang ibu melahirkan anak, padahal perjuangannya antara hidup dan mati. Tapi ketika lahir anaknya normal, sehat, itu akan berbahagia. Hilang semua beban yang dia pikul selama mengandung itu 9 bulan. Itu merupakan kenikmatan terbesar. Banyak sekali keluarga yang sudah bertahun-tahun belum diberikan itu. Gitu loh. Dan itu kenikmatan. Artinya bisa diluapkan dengan berbagai macam cara. Bentuknya masih beda-beda ya. Tasyakuran wiladah. Bahkan sebelum itu ada tasyakuran walimatul hamil. Hamilnya tok itu sudah ada tasyakurannya. Sudah disyukuri gitu loh. Ya. Sudah disyukuri dengan walimatul hamil. Artinya apa? Saya bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan kehamilan. Sementara yang lain sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menunggu. Kalau prosesnya mungkin terus ya, tapi tidak. Taulet. Kamu kok kenapa ketawa? Pengalaman nih. Kena. Terus Ustaz. Ibarat di komputer itu hanya ngetik tok. Nggak pernah di print. Nggak pernah di print. Nggak ada outputnya gitu loh. Nggak ada outputnya. Artinya itu sebuah kebahagiaan. Dan ketika diluapkan dengan memberikan makanan kepada tetangga, ini loh alhamdulillah saya dapat kenikmatan dari Allah berupa anak yang masih di dalam kandungan. Sehingga untuk walimatul hamil, ngapati, mitoni, nggak perlu dalil sebetulnya. Nggak butuh dalil ya. Nggak butuh dalil. Karena apa? Itu luapan kegembiraan. Luapan kegembiraan, dan itu naluri manusia pasti. Manusia yang tabiatnya manusia seperti itu. Ketika mendapatkan kebahagiaan, pasti akan bersyukur. Cara bersyukurnya ini yang bermacam-macam. Ada yang dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Seperti yang tadi, ngegulke gitu. Itu selebrasi gitu. Makanya ngapati, mitoni itu juga selebrasi. Bentuk dari selebrasi. Berjoget itu juga bentuk selebrasi sebetulnya. Gerakan tangan, kaki, badan, bentuk selebrasi karena mendapatkan kenikmatan. Boleh. Loh, tapi kok dengan berjoget? Sah-sah saja, karena joget itu kan gerakan tangan, kaki mengikuti irama. Itu nggak masalah. Karena itu selebrasi. Selama tidak melanggar syariat. Melanggar syariat dalam arti
kemudian pakaian dilepas, buka aurat, itu kan ya tidak pas gitu loh. Ya. Apalagi kemudian bar ngegulke buka baju, celana-celana ini Mas. Agak kalau itu repot. Mau mandi berkeringat. Artinya selama selebrasi itu tidak melanggar syariat, itu boleh. Berjoget pun boleh. Ya. Artinya ketika kita nyeruput kopi kemudian itu bentuk dari syukur gitu loh. Coba nyeruput kopi tanpa wes gak enak dol ya. Kopinya sadem. Iya, atau itu pura-pura nggak ada kopinya. Jadi tanpa itu yang bahaya, pura-pura bahagia. Nah itu pura-pura bahagia. Jadi selebrasinya palsu. Kalau seperti itu kan. Iya. Ketika orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kepala bergoyang-goyang kanan kiri, itu nggak perlu dalil, karena itu bukti kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu ada yang kebahagiaan secara zahir, ada kebahagiaan secara batin. Nah, kita merdeka ini merdeka itu ya zahiran wa batinan. Zahiran ing dalam zahire, wa batinan lan ing dalam batine. Lambuh batine piro kuwi? Paling 500 lah. Karo kanca Mas, aja jaluk akeh-akeh. Mambera berarti. Mambera lain nonton Mas. Ora 2M lah. Oh iya. Makasih Mas. Ora 5.500. Masih mending lah ya. Itu banyak loh 5.000 itu banyak. 5.500 kan masih mending itu. 2M loh itu. Iya tidak. 5.500 masuk sih itu. Oke. Jadi pasar jajan gratis itu juga termasuk salah satu dari selebrasi mengisi kemerdekaan ini, ekspresi kegembiraan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi kita masih belum tahu nih kemerdekaannya seperti apa, ya kan? Yang atau yang hakikinya itu yang Iya. bagaimana ini, Yai? Kalau merdeka sendiri, kalau kita buka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ya mengacu kepada satu kebebasan, ya. Bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu yang mengikat kita, baik secara fisik maupun mental. Itu pertama, bebas. Yang kedua, ya lepas, tidak terikat dengan sesuatu, baik secara politik maupun ekonomi. Itu masuk. Dan yang ketiga, ya tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain. Hanya saja perlu digarisbawahi, bebas di sini bukan bebas secara mutlak, tidak. Ya. Itu kayak wong Kalongan, yo bebas nggak karepku Bukan yang itu ya. Bukan yang itu. Kebebasan itu tetap ada batasannya. Ada aturannya. Ada batasannya. Menurut Ibnu Asyur itu tokoh ulama Tunis. Indonesia. Iya, Tunisia. Di dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, bebas itu kan hurriyah, kebebasan. Ya. Beliau mengatakan kebebasan itu memiliki dua makna. Yang pertama, kemerdekaan bermakna lawan kata dari perbudakan. Jadi ketika seseorang masih diperbudak, maka dia belum merdeka. Pada hakikatnya dia masih dijajah. Nah, yang kedua, ini makna metaforis dari makna yang pertama, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri
dan urusannya sesuka hati tanpa ada tekanan. Itu kemerdekaan. Dan ini akan luas sekali ketika kita fokus kajiannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Setiap manusia itu memiliki kebebasannya sendiri. Dan kebebasannya itu kebebasan yang terbatas, tidak mutlak, tidak kemudian sakarep kuwo bebas. Itu tidak bisa. Ya. Karena menurut Ibnu Asyur ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki dalam syariat Islam. Di antaranya kebebasan berkeyakinan. Hurriyatul i'tiqad. Bebas. Di dalam Islam bebas. Mau keyakinannya seperti apa? Itu bebas. Tapi ketika sudah meyakini, karena dalam Islam sendiri kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kue kudu Islam. Enggak. Bebas gitu. Mau milih agama apapun yang ada di Indonesia ini boleh, monggo silahkan. Hurriyatul i'tiqad. Bebas menentukan agama, keyakinan yang diyakininya. Itu kebebasan berkeyakinan. Kemudian kebebasan berpendapat dan bersuara. Hurriyatul aqwal. Bebas menyuarakan keinginannya. Ketika ada hal-hal yang kurang tepat, itu langsung disuarakan, langsung disounding gitu. Karena ini juga penting, karena kadang ketika kezaliman kemudian tidak disuarakan, itu nantinya dianggap benar. Kalau dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, karena kan taunya nggak ada yang protes, berarti ini diamini oleh dan dianggap benar. Makanya ketika ada sounding, ada protes dari masyarakat terkait dengan kebijakan, entah itu pemerintah, entah itu struktur ke bawahnya, itu masyarakat berhak untuk menyuarakan ketika hal itu tidak sesuai. Termasuk di dalamnya hurriyatul ilmi wa ta'lim wa ta'lif. Bebas untuk belajar, bebas untuk kemandirian dalam menyampaikan ilmunya. Belajar mengajar itu harus ada kemandiriannya, harus ada kebebasannya. Berkarya itu bebas. Kemudian hurriyatul a'mal. Ini kebebasan dalam berwira swasta, berusaha dalam bidangnya masing-masing. Itu harus mendapatkan kebebasan. Akan tetapi seperti tadi, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada batasan-batasannya. Dan batasannya itu paling tidak ada 3 batasan terhadap kebebasan manusia. Yang pertama, kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai moral dan agama. Al-Dawabit al-akhlakiyah, mungkin kemarin yang disampaikan terkait dengan akhlak gitu. Itu salah satu batasan kebebasan. Jadi walaupun bebas mau bagaimanapun, tetapi ada norma-norma agama, norma-norma dalam masyarakat yang tidak boleh ditabrak,
itu menjadi batasannya. Oke. Sehingga ya tidak sakarepe dhewe gitu loh. Betul. Ketika perbuatan dia melanggar norma-norma agama, maka tidak diperkenankan. Iya. Contoh, membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini kan tidak sesuai dengan norma-norma agama. Iya. Iya. Dan agama sudah mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu harus dijaga. Secara agama manusia memang bebas, tetapi ada batasan-batasan norma-norma agama syariat yang mengikatnya. Iya, tidak boleh dilanggar ya. Tidak boleh dilanggar. Kemudian kemaslahatan umum. Sampah ketika jalan kemudian dijadikan tempat untuk membuang sampah, itu kan kemaslahatan umum terganggu. Iya. Betul. Nah, itu tidak tepat. Sehingga nggak bisa kemudian sampah-sampahku dewe tak buat sakarepku. Ya sakarepmu memang, tapi ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Satu, norma agama. Dua, norma kemaslahatan umum. Sehingga nggak bisa berbuat seenaknya sendiri, nggak bisa. Jangan dilanggar norma-norma itu, gitu loh. Yang ketiga, hak orang lain. Hak orang lain. Ketika kita ingin melakukan apapun, kita harus ingat tiga hal ini, agar kita tidak melanggar hak orang lain, kita tidak merusak kemaslahatan umum, dan kita tidak menabrak norma-norma agama maupun moral. Iya. Ini tiga hal yang membatasi Batasi kebebasan kita. Ya. Ini asik nih pembahasannya nih. Apa nih? Menurut kamu? Dalam nih. Ya. Iya, iya. Kan gini, Pak ya. Jadi saya itu pernah mencoba mengurai kata merdeka itu dari mana sih asalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan diambil dari bahasa Sanskerta kan gitu ya. Terus dari bahasa Sanskerta diderivasi, diturunkan lagi ke dalam bahasa Jawa Kawi. Nah, yang saya temukan dalam bahasa Kawi, makna dari kata, kan asal katanya mahardika. Mahardika itu ternyata maknanya bukan hanya bebas. Sekedar bebas bukan. Tapi yang menarik itu dalam kamus itu dinyatakan bahwa mahardika itu artinya adalah orang yang pandai, cerdas. Terus kemudian sarjana dan sajono artinya adalah dia bijaksana, mampu menggunakan kecerdasannya secara tepat. Ya kan? Terus orang yang berbudi tinggi, berbudi luhur. Nah, saya akhirnya berpikir bahwa kalau demikian kemerdekaan itu enggak oke, kita memahaminya sebagai kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Karena di sana ada makna kebijaksanaan. Iya, betul. Gitu. Iya. Dengan merdeka itu berarti wajib hukumnya setiap individu yang merasa dirinya merdeka, gitu kan, bertanggung jawab atas dirinya dan lingkungan sekitarnya. Aku mikir, wih, dahsyat nih kata merdeka. Tidak boleh sembarangan juga ya kan, karena ada tanggung jawab tadi. tadi. Disampaikan oleh Pak Yai. Iya ya. Kan nggak ada batasan-batasan itu kan. Yang nggak boleh dilanggar. Kan tanggung jawab gitu, konsekuensi atau komitmen. Yang boleh dilanggar itu sholat. Sholat boleh ya. Iya. Dilanggar kan musyawarah dilanggar. Itu boleh. Boleh. Pengajian boleh dilanggar ya. Boleh dilanggar itu. Iya. Ini masuk nih. Masuk nih. Kacau nih orang. Kok kacau? Enggak lah. Ya, Kan boleh. melanggar itu maksudnya adalah surau. Iya, musola. Surau. Tempat. Itu musola. Iya. Dulu kan penyebutannya langgar ya. Iya. Sekarang udah jarang ya, iya. Yang nyebut Dulu langgar ya? juga nyebutnya sembahyang. 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 Iya.
sih? Maknanya sama aja mungkin ya. Menyembah yang Maha Kuasa kan? Iya, yang Maha Kuasa. Yang itu dalam bahasa Jawa itu maknanya adalah Tuhan. Tuhan. Nah, jadi sembahyang menyembah kepada Tuhan kan berarti maksudnya. Oke, seperti itu tuh. Merdeka, Apa ya. tuh? Bebas. Iya kan? Seneng aku. Merdeka itu bebas. Aku seneng aku. Bebas tapi kalau udah gak bisa bahan itu seneng aku. bebas tapi tetap harus ada tanggung jawab karena ada aturan main di situ. Ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilanggar, ya kan? Dari Ibnu Asyur itu mengatakan hurriyatul mar'i laisat mutlaqah, kebebasan seseorang itu tidak mutlak. Ya. Walakinnaha takifu bal tantahi inda wujudi haqqin lil ghair laisa laha an tatajawazahu. Tetapi dia harus berhenti, bahkan tidak boleh melanggar batasan hak orang lain. Oke. Mau berkoar-koar monggo silahkan. Tetapi orang lain punya telinga yang tidak boleh Diganggu ya. diganggu. Nggak bisa kemudian mulutku sendiri bebas akarapku pak ngucap apa gitu loh. Tapi kan kupingnya kupingku. Iya. Saya dengar ini kan gitu. Atau kalau sampah tadi juga nggak bisa kemudian Sembarangan aja. ya kalau mau jangan nyampah ya dimakan sampah-sampahnya. Sak kulit-kulitnya jangan ngasih sisa. Sama juga nih untuk yang di rumah yang dengarkan, kita juga punya kebebasan untuk bisa apa tuh? bertanya, bergabung bersama kita malam hari ini, ya kan? Bebas, boleh saja. Asal tidak melanggar syariat. Ya, ada batasan-batasannya. Jadi kalau batasannya di sini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bisa dengan tema kita malam hari ini, begitu kan ya? Tapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan untuk yang mungkin bertanya di luar tema. Boleh saja. Misalnya mau tanya tentang Rebo Wekasan yang kemarin, bisa ditanyakan. Rebo Wekasan, Rebo Pungkasan itu boleh. Boleh juga ditanyakan. Boleh ditanyakan. Kalau misalnya ini Yai, saya menanyakan nanti skor antara Manchester City sama ya itu sudah beda lagi. Itu out of the box, out of the theme banget ya. Iya ya. Kalau itu enggak ya. Ini bebas bertanya. Saya kan bebas menjawab. Ya. Boleh menjawab, boleh tidak. Iya sih. Iya sih. Karena sama-sama punya kebebasan. Iya. Kamu mau nanya apa? Skor nanti. Aku bebas jawab kan. Oke. Apa jawabanmu? Cuman yang saya bingung dari dulu. Kenapa Yai? Kenapa sepak bola itu bola satu diperebutkan banyak orang gitu. Mbok kayak bobel siji-siji kan rampung. Iya. Yang kasihan kiper. Kenapa? Nggak boleh nendang. Maksudnya kan nggak bisa nendang sendiri. Iya. Nggak ada partnernya ya. Harus berada di gawang loh akhirnya. Iya, kasihan banget ya. Karena yang lain bawa bola sendiri-sendiri. Ya kiper juga bawa bola. Tapi ini mini. Alah, kalau ada pertandingan sepak bola seperti ini biasanya saya nunggu gule. Biasanya nanti datang ngeliatin ini. Tak ya. Oh iya. Gule. Iya. Kalau di tempatku pada nunggu ini ya sate. Ini banjir. Ya. Kan di tempatku memang langganan banjir. Nunggunya sate. Gak ada yang nunggu sindiknya ya? Nggak ada. Sindiknya kali. Iya kan, sindikan aja kan maksud kamu kan. Teman kita itu. Ini ya. Ada yang nanya. Tapi mungkin di luar tema malam ini. Tapi kan boleh saja yang boleh silakan. Mas Paijo dicomal. Coba dibaca. Pakai ini aja ya. Pakai ini aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ijo di Jamal mau nanya. Ini kaitannya dengan sholat sih. Kita kan sholat boleh apa? Nggak boleh. Oh iya. Imam. Iya. Sholat berjamaah ya maksudnya. Nggak boleh mendahului bacaan imam. Imam baca Fatihah selesai baca surat. Nah umpamanya kulhu, tapi makmumnya mendahuluinya. Ini maksudnya apa sih Kang? Oh gini loh. Mau nanya gini, kita itu sholat kan nggak boleh mendahului imam. Ya waktu sholat setelah imam baca Fatihah selesai kan baca surat. Umpamanya baca surat kulhu misalnya. Tapi
makmum mendahuluinya. Nah, Soal apa itu? Apakah itu dibolehkan? Nah, gitu. Mendahului bacaannya mungkin ya, atau mendahului gerakannya ini? Nah, mendahului bacaan kan? Bacaannya. Nah ini Yai. Oh, boleh. Boleh. Heeh. Takok karo aku olehan. Nah, yang penting orang saingan suara gitu ya. Ya kan? Kan baca dalam hati toh. Iya. Liri-liri. Sebetulnya makmum di belakang imam itu ada beberapa pendapat ulama. Kalau Syafi'i ya setelah imam waladhdallin amin kita baca Fatihah. Ya saya nyadai gitu. Oh nggak harus sampai kelar. Kalau imamnya udah ruku, kita ikut ruku. Ruku, nggak usah kemudian ngeri karena belum Fatihah selesai. kita belum selesai gitu loh. Boleh, nggak apa-apa. Bahkan di madhab lain, qiraatul imam lil makmumi qiraah. Artinya ketika jadi makmum, yo pasrah bongkoan karo imam kira masalah. Ya. Udah ditanggung imam. Itu menurut madhab lain. Madhab lain, oke. Ya, ada, tetapi masih dalam koridor madhab 4. Ya. Jadi ada salah satu imam madhab 4 itu mengatakan ya pokoknya makmum ki Allahu Akbar karena ada satu kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Gitu loh. Ya. Sehingga ya berpendapat ya walaupun nggak baca karena qiraatul imam lil makmumi qiraah. Udah terwakilkan ya. Sudah include di dalam bacaannya imam gitu loh. Hanya saja kalau Syafi'i ya tetap paling ora ya bismillah alhamdulillah ya tetap diwaca gitu loh ya. Makanya ketika makmum itu masbuk imam sudah dalam posisi ruku tetap kita takbiratul ihram Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ruku gitu loh. Ikut gerakan imam ya. Ikut ruku. Nah, itu kan nggak mungkin kemudian Baca menyelesaikan Fatihah sampai akhir, iya kan? Pokoknya posisi imam ruku kita kemudian nyandak rukunya itu masih terhitung satu Rakaat yang sama. rakaat. Dapat gitu loh. Belum telat 1 rakaat berarti ya. Belum. Posisi masih ruku. Masih ruku Oke. gitu loh. Gitu sih. Beda kalau posisi imam udah salamnya ini. Iya. Kalau udah salam berarti Itu bukan masbuk lagi, Mas. Telat itu. Telat saat gelondong. iya maksudnya imam udah salam kita baru itu kan. Itu disetrapin nang sekolahan. Nek zaman biyen. Angger masih ruku itu masih dianggap di rakaat Masih yang sama. nyandak Nyandak gitu satu loh. rakaat itu. Satu rakaatnya masih nyandak. Tapi ini yang ditanyakan sama Mas Paijo itu kalau misalkan justru makmumnya mendahului imam. Nah, Baca Fatihahnya. mungkin ya baca Fatihahnya yang dimaksud di sini. Itu boleh juga. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tetapi sebetulnya anjurannya ketika imam baca Fatihah, kita diperintahkan untuk mendengarkan dengan khusyuk bacaan imam imamnya ya. itu, gitu loh. Ya. Kecuali mungkin yang di sholat-sholat yang ini ya, yang apa namanya? Yang sir. Yang duhur asar lah. Iya. Nah, itu kan nggak bisa kita dengarkan ya ini. Iya, kita baca sendiri. Baca sendiri. Nah, Ya, itu. baca sendiri. Itu ya. Tapi kalau mendahuluinya dalam bukan bacaannya ya, gerakannya pripun ya? Kalau gerakannya itu nggak boleh. Karena yang namanya makmum itu harus manut imam. Oke. Apalagi kemudian tahiyat. Imam belum salam kita sudah salam duluan. Ini berarti mufarokoh. Udah nggak jamaah lagi ya? Keluar dari jamaah. Jamaahnya, Ya. kita Karena sendiri. dia mendahuluinya dalam salamnya. Ya, karena itu kan finishnya itu. Iya, iya. Imam belum finish dia sudah Udah finish finish duluan, duluan. ya. Berarti itu cerimpong ya jadinya ya. Iya. Tapi menarik loh. Apa itu? Sholat berjamaah dalam konteks kemerdekaan itu ada Apa? Gimana tuh, Kang? korelasinya. Aha. Artinya ketika kita sudah merasa merdeka, kan berarti kan merdeka untuk meyakini apa yang dia yakini toh. Oke, betul. Nah, berarti dia juga punya apa ya? Kebebasan. Juga kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Artinya dalam konteks berjamaah kita punya keleluasaan, Oke. ya kan.
tapi masih dalam koridor untuk menentukan imam. Oke. Gitu, Oke. ya. Oke. Nah, ketika sudah ditentukan imam itu dalam berjamaah, ya kita manut. Siapapun imamnya. Sama-sama bertanggung jawab, imam bertanggung jawab pada makmumnya. Makmum juga akhirnya punya tanggung jawab juga tanggung ke jawab secara imam. moral, secara syariat untuk tidak menerjang. Iya. Itu kemerdekaan. Ah, betul. Masuk itu ya. Masih nyambung ya. Cocok. Masih ya. Pokoknya sambung-sambung Iya, lah. di pas-pas ya. Biar tetap masih ada masuk ke tema. Iya. Jadi Kan gitu. Mas Paijo nggak ngerasa salah. Betul. Karena udah sesuai sama tema malam hari ini. Iya, artinya pertanyaan Mas Paijo itu kok ada Masih ada korelasinya dengan tema. Iya. Iya, merdeka neng ya orang merdeka banget. Jadi aja sampai disi gerak imam. Meskipun kita sudah merdeka, bebas melakukan apa saja, tetap masih harus ngikutin imam dong kalau dalam sholat. Kan gitu ya, Inggi? Iya, masyarakat itu kan bebas karena sudah mereka, tapi tetap harus mengikuti wali kotanya. Wali kotanya, ya. Wali kotanya. Sebagai imam kita di kota Pekalongan misalnya begitu. Amirul Mukminin, ya gitu. Terus ada lagi nih Pak Yai dari Mas Adi. Mas Adi Di Kulo Karanganyar. Mau tak bacain apa baca Kamu sendiri? boleh. Seneng aku. Mas kudu disambung berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Izin. dong. Maksudnya gimana? Izin tanya dong. Tanya apa nyadong? Ini nyambungnya bertanyanya Mas. Dongnya terpisah. Dongnya terpisah. Bertanya dong, agak melenceng dari tema. Bagaimana hukum seorang wanita yang berkerudung dengan aktivitas senamnya? Ini sering saya lihat kok kesannya kayak kurang pas dipandang mata. Itu saja pertanyaan dari saya. Ini sih menurutku Mas Adi kurang nyaman mandangnya karena mandang orang senam kok aduh pakai jilbab lagi kan gitu ya. Ya nggak usah dipandang Mas. Ini gimana hukumnya Yai? Dari sisi syariat, Oke. karena syariat itu hitam putih, Ya. ya. Iya. Maka kita melihatnya ketika dia pakai jilbab, menutup aurat. Iya. Menutup aurat ini ada beberapa indikatornya sebetulnya. Menutup aurat tidak transparan, Oke. tidak ketat, ya, tidak menampakkan Lekuknya, ya. lekuk-lekuk tubuhnya, bagian-bagian yang menonjolnya tidak ditonjol-tonjolkan. Itu sah. Mau senam, mau jogging, Maton misalnya. nggak masalah gitu loh. Artinya aktivitas dia senam itu kan untuk kebugaran, ya. Demi kesehatan ya. Asalkan yo pakainya seperti tadi, tidak melanggar aturan syariat. Oke. Karena tadi saya mengatakan joget pun Boleh. boleh, nggak masalah. Hitam putihnya seperti itu. Mhm. Karena joget dalam pengertian joget itu kan gerakan tubuh kan. Ketika gerakan tubuh ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri itu kan hampir sama dengan senam. Iya. Orang ketika bergerak, apalagi itu tujuannya untuk kebugaran, untuk kesehatan, menjaga fisik, menjaga tubuh agar dapat tubuh yang sehat, itu sah-sah saja. Hanya saja, nah ini masuknya ke norma apa yang tadi itu moral, nilai-nilai moral. Iya. Melanggar nggak di situ batasan moral? Melanggar nggak di situ. Tinggal sebetulnya kalau pada tempatnya itu nggak masalah. Betul. Udah sesuai. Fitrah wanita itu sebetulnya tidak untuk dilihat, Itu dia, betul. kecuali mahramnya, Iya. suaminya, Suaminya. ya, itu nggak masalah. Tinggal bagaimana kita memandangnya.
mereka beraktivitas seperti biasa, kita tanpa memperdulikan karena mereka memang senam dan senam itu nggak ada larangannya, ya. Hurimat alaikum senam itu nggak ada, ya. Diharamkan bagi kalian senam itu nggak ada, ya. Karena memang tujuannya baik. Tinggal pakaiannya. Oke. Nah itu norma masyarakat itu perlu diterapkan di situ. Ya paling tidak ketika senam itu ya pakaiannya yang benar gitu loh. Ya. Jangan seperti pakaian balet itu kemudian senam itu kan norma-norma nilai-nilainya tidak pas gitu loh. Saya mah seperti Mega apa guys yang volley. Mega. Iya. Itu kan menutup auratnya, aurat juga gitu loh. Ya. Meskipun ya masih ada yang pakai legging, ya. Artinya ya nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Boleh saja. Boleh saja gitu loh. Ini mungkin Mas Adi ini kali. Suka lihat Nggak mungkin. Yang dilihat pakai kerudung tapi pakai kaos ketat, pakai legging ketat, mungkin itu gitu loh, ya. Dan itu dari sisi syariat Islam itu tidak pas. Atasannya tertutup, bawahannya terlihat gitu loh, ya. Dari sisi pakaiannya. Dari sisi pakaian mungkin. Itu bisa dikatakan belum menutup aurat ya. Nih kalau misalkan ngomongin soal syariat di mana tempatnya itu juga menentukan ya. Misalkan tempatnya tertutup, nggak ada orang lain, nggak ada laki-laki misalnya, yang sama-sama perempuan semuanya ini. Misalkan perempuan sendirian di dalam kamar senam-senam, nggak di kamera. Ya itu boleh-boleh aja toh. Ya? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Kalau ada laki-laki lah itu baru masalah. Apalagi Mas Adi masuk di ruangan itu terus melototin, nah itu masalah. Itu bagi Mas Adi. Bagi Mas Adi masalah ya. Itu masalah. Iya. Bagi si perempuannya si perempuannya pelakunya ya enjoy aja ya. Dia mungkin salah masuk ruangan. Keliru ke ruangannya Mas Adi. Padahal sudah ditulis senam khusus perempuan. Dia masuk ke situ. Nekat. Gitu loh. Berarti memang menyengaja. Kalau itu Mas Adinya ya. Itu jadi yang nggak boleh Mas Adinya, bukan si perempuannya tadi melakukan senam tadi ya ini. Ya tinggal himbauan saja bagi grup-grup senam. Ya pakaiannya ya. Kalau bisa ya jangan terlalu ini ya. Sebetulnya untuk pakaian perempuan itu di luar tadi itu jangan sampai memakai pakaian yang warnanya ngejreng, itu bikin penasaran gitu loh. Intinya sebetulnya wanita itu tidak boleh jadi pusat perhatian gitu loh. Ya. Tidak boleh jadi pusat perhatian. Parfum pun itu parfum yang soft, yang nggak terlalu nyengat, wanginya itu nggak terlalu ini. Tidak kemudian jarak 10 meter sudah kecium baunya gitu loh. Itu enggak gitu loh, yang soft. Biasa aja. Parfum yang soft. Misalnya soft lah bisa. Boleh ya. Kan soft banget itu. Itu wangi juga. Itu bukan parfum. Ada wangi lavender, Kang. Itu bukan parfum. Parah. Kalau itu dijadikan parfum parah. Temanku aja ada pakai parfum itu setiap pagi pakai Stella. Ada semua. Ada temanku ada yang memang ini, tapi itu nggak nyengat ya. Jadi boleh-boleh aja tuh ya. Iya, masih mending daripada pakai Remason. PPO. Ada ibu tuh. Iya, ibu-ibu ini biasanya muslimat ya. Muslimat. Nah, tapi aku seneng loh kalau ibu-ibu muslimat kumpul itu. Kenapa? Khas aroma. Wanginya khas ya. Seneng aja. Wangi yang menyehatkan. PPO kan. Iya, aromaterapi ya jatuhnya ya. Iya. Ya, tapi masih mending itu. Daripada di kampak. Panas. Kampak ya. Tapi sakti-sakti orang-orang zaman dulu ya. Ya, sakti. Di kampak ya kan. Ada yang bawa pokpe. Masya Allah. Kebebasan itu dalam berarti untuk perempuan punya kebebasan untuk melakukan senam tadi, asalkan emang
tidak melanggar nilai moral ataupun nilai agama ya ini. Nah itu Mas Adi juga jangan melanggar itu. Iya, jangan kemudian lantas ketemu kayak gitu terus disawang tenanan. Nah itu ya juga melanggar. Terus didokumentasi buat koleksi pribadi itu juga nggak boleh itu. Atau mentelengi di HP itu kan biasanya kan HP itu ada itu senam-senam yang kayak gitu. Kamu kok bisa dapat Iya situ? kan referensi. Oke. Iya mungkin link bisa dikirim lah. Boleh lah. Biar kan sama-sama tahu apa yang kamu obrolkan kan. Enggak, ini kalau saya kan mau menilai bener atau enggak. Punya alibi ya. Saya mau menilai. Saya mau apa? Saya kan menjuri senam. Iya. Saya boleh ikutan nilai nggak Yai? Lo paling parah itu kalau jadi juri-juri kayak gitu loh. Kenapa? Ya kan Tantangan ya? penampilannya itu kan Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya sih ya. Makanya ya sebagai juri itu harus pandai-pandai mengelola diri. Betul. Ini soal ngomongin kebebasan juga nih Yai. Kalau sekarang di eranya digital nih, semuanya serba media sosial gitu ya. Nah, Masif nih. ada batasan seperti apa nanti kalau misalkan di media sosial itu kita posting-posting, ya kan? Kadang juga kita ikutan komen, ya kan? Dari postingan orang lain terus kemudian kita komentar. Nah di situ kan apa ya? Kalau kita balik lagi ke batasan yang tadi dari Ibnu Asyur ya, dari nilai moral, nilai agama, terus kemudian tidak melanggar kemaslahatan umum ataupun juga sampai ke yang terakhir tadi, yang ketiga. Nah kalau secara umum ya, kalau di media sosial, batasan seperti apa ya, biar kita nggak melanggar dari batasan-batasan tadi yang dari Ibnu Asyur. Ya, media sosial itu kan sekarang sudah menjamur di mana saja, dan dengan menggunakan HP itu, cari Pak Ustadz, jenenge setan gepeng. Ya. Nah, itu manusia bisa mengakses apapun yang ada di dalamnya. Betul. Syaratnya hanya satu, punya kuota. Internet. Punya kuota. Nah, di situ tetap harus pakai norma-norma agama. Karena kan ada hal-hal yang boleh dilihat, ada hal-hal yang tidak boleh dilihat. Terkait dengan aurat wanita, kemudian juga masalah komen-komen, itu tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang moda penghinaan, caci maki, mengejek, itu tetap sama sih sebetulnya. Masih ya. Sama ya. Meskipun kemudian hal-hal yang perlu di-upload itu yang seperti apa, ini juga harus selektif ya. Harus selektif. Jangan sampai kemudian disalahgunakan. Karena kan IA itu kan sekarang luar biasa canggihnya. Kemarin Bu Sri Mulyani aja kan guru beban negara itu kan ramai itu. Ketika sepintas saya melihat, masa sih gitu ya? Kok masa sih menteri, kelas saya menteri loh, ngomongnya kayak gini. Tapi ternyata ketika ada full versionnya. Iya, kita lihat nggak ada itu. Kalimat itu nggak muncul ya? Nggak muncul gitu loh. Sementara sudah terlanjur ada yang menyerang, mencaci maki, menyudutkan pribadi beliau, kan akhirnya jadi fitnah ini, menjadi fitnah. Sehingga ya bermain di sosial media itu memang benar-benar harus hati-hati, apalagi otak kita tidak dijempol. Jempolnya nggak kontrol jadinya ya. Asal nggak menghujat loh, cuman aku nanya, kok setega itu sih? Itu kan konteksnya menanyakan. Iya. Ya artinya IA itu bisa menimbulkan fitnah yang luar biasa gitu loh. Sehingga ya harus hati-hati memang. Betul. Di sosial media itu. Iya. Dari apa nih, Yai? Ria, pamer itu juga kadang nggak berasa. Betul. Karena konten kreator itu dituntut untuk
satu minggu betul. posting Rutin. apa gitu loh. Jadi karena kehabisan ide konten mungkin Iya, iya. akhirnya kehidupan pribadi diumbar Umbar di di situ. Nah, itu juga tidak boleh ya. Wah, aku sering. Contohnya apa kalau kamu? Contohnya kemarin pas ngajak anak ke perpustakaan, Itu mengumbar ya? menggambar kehidupan pribadi. Iya, iya, Tapi sebenarnya kampanye ya, aku Iya, iya, kampanye iya. bahwa yuk orang tua biasakan ajak anak-anak ke perpustakaan gitu. Ya, kegiatan-kegiatan yang umum normal itu nggak masalah. Boleh-boleh iya, saja. iya, iya, iya. Kayak gitu ya. Berkebun itu justru malah menginspirasi. Iya, iya, Jadi iya. motivasi buat orang lain juga. Sehingga ya kita harus benar-benar selektif mana yang kira-kira ketika diupload itu tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan fitnah, tidak menjelekkan orang lain, tidak menyudutkan orang lain. Bahasa-bahasanya pun ya harus diatur gitu loh. Karena bahasa tulisan itu akan berbeda dengan bahasa lisan Iya. gitu loh. Iya. Ya. Iya benar, lisan dengan tulisan. Betul sih, kamu harus hati-hati Iyalah. kalau posting. Saya jarang posting, Mas. Alhamdulillah. Saya nge-repost gitu. aja, nge-repost. Nge-repost punya aku ya. Nah, seneng kamu. Enggak modal aku. Ya karena bahasa tulisan itu kan kadang Nah, ya. ketika tidak dikasih emot, tidak Ada dikasih tanda baca. itu akan bias. Iya, iya. Maksud kita itu seperti ini, orang yang baca Menanggapinya beda. berbeda gitu loh. Ya. Jangan sampai kita nulis karena kelupaan titik komanya. Iya. Orang bacanya, loh ini kok bapak ibu anjing. Bapak Ibu anjing. Padahal belakangnya itu Ada haram dimakan. Bapak Ibu anjing haram dimakan. Iya, harusnya kan titik komanya Iya. kan jelas. Heeh. Bapak ibu mandek dulu Iya. gitu loh. Anjing Anjing haram haram dimakan. dimakan. Bapak Ibu anjing haram dimakan. Bapak ibunya anjing ya. Bapak ibunya anjing haram dimakan. Iya, bapak ibunya anjing. Kamu cari gara-gara ini. Enggak, bapak ibunya anjing maksudnya. Ini kalau dipotong bahaya. Jangan. Tapi kan tadi videonya masih mengarah ke Yai, bukan kita. Daripada cari gara-gara, mendingan cari agar-agar. Nah, enak. Seger ya. Seger banget tuh. Sama ini juga nih, kecanggihan AI itu. Nah, saya baru nyadar ya dengan adanya kecanggihan AI, terus kemudian kenapa perwujudan Nabi Muhammad secara fisik ya nggak boleh digambarkan. Itu kalau seandainya waktu itu boleh digambarkan, akan lebih bahaya dampaknya ketika di zaman sekarang, Kang. Bisa aja kan ada AI kan, terus kemudian dibikin video. Nabi Isa itu setiap negara versinya beda-beda loh. Iya. Gambar Yesusnya itu beda-beda. Iya. Di Afrika Nabi Isa itu hitam. Iya, benar. Ya, digambarkan. Nggak terima kan? Iya. Kalau putih gitu. Iya. Karena kemarin saya ngelihat ini, Kang, kayak tokoh-tokoh sejarah kemudian yang sudah kayak misalkan Aristoteles kemudian jadi hidup lagi. Ini seandainya Nabi Muhammad Aku digambarkan bayangin yang itu tuh, wih, bahaya tuh. Ini ngeri ya. Bikin video gitu Karena kan. anak yang tidak pernah belajar tentang sejarah, maka akan menganggap itu benar. Iya. Seolah-olah Video itu, asli. Video asli. Terus akhirnya mereka beranggapan bahwa Percaya. percaya aja apa yang diomongkan. Padahal bisa jadi yang materi yang dibawakan adalah menyesatkan. Kan bergantung siapa kreatornya. Betul. Iya ya. Bahaya juga itu ya, itu meskipun ngeri. bebas ya jangan sebebas-bebas itu ya. Betul. Nah, itulah pentingnya kita menaati syariat. Tiga hal itu loh tadi yang menjadi batasannya. Norma-norma agama, moral, kemudian juga Tidak kemaslahatan umum. Yang ketiga hak orang lain. Ini jangan sampai dilanggar gitu loh. Tidak boleh diterjang gitu loh. Kaitannya dengan Rasulullah, memang siapapun sehebat apapun ahli melukis tidak akan mampu untuk menggambarkan ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Katanya Nabi Yusuf itu ketampanannya itu separuhnya ketampanannya Rasulullah. Masih ada di oh iya. Baru separuhnya, Baru gitu loh. separuhnya aja ya. Baru separuhnya. Padahal Nabi Yusuf ketika keluar
wanita-wanita saking Terpesonanya. tersepona-nya, Ya, tersepona-nya. itu sampai ngiris buah itu tangannya tergores, itu nggak berasa. Karena terseponanya. Ketampanannya Nabi Yusuf. Iya. Hmm. Edan iki nek cara saiki ya. Iya, iya. Edan iki dudu menungso iki. Malaikat iki gitu loh. Masya Allah. Dan Nabi Muhammad justru jauh di atasnya Nabi Yusuf. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika ketampanannya Rasulullah itu lebih sempurna, Iya. mengalahkan Nabi Nabi Yusuf, kok wanita-wanita Arab tidak ada yang kemudian seperti wanita-wanita di Nabi Yusuf? zamannya Nabi Yusuf ya. Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa seperti itu? Padahal Nabi Yusuf itu separohnya loh. Iya. Tingkat ketampanannya. Ini ngiras-ngirus meh bulan Maulid. Iya, betul. Meh bulan Maulid. Bentar lagi. Jawaban para ulama Hmm. itu karena ketampanan Rasulullah itu bercampur dengan wibawanya, Iya. sehingga mau menatapnya tok itu nggak kuat gitu loh. Karena hebahnya wibawanya beliau, Iya, betul. itu nggak ada yang berani kemudian tatap muka melihat Rasulullah, itu nggak. Langsung gitu ya. Itu kehebatannya. Jadi kalau tampan itu Jamal, kalau hebah itu Jalal. Jadi tingkatannya lebih- ketampanan dan Jamal dan Jalal itu menciptakan kamal, kesempurnaan. Sehingga wanita-wanita Arab tidak kemudian seperti wanita-wanita yang Di zamannya melihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gitu loh. Karena Nabi Yusuf hanya jamalnya yang kelihatan, keindahannya. Iya. Sementara Rasulullah Komplit ya. komplit dua-duanya, Jamal dan Jalal gitu loh. Mbahku Jadilah berarti Kamal jalan. Jalal ya. Nah, Mbahku Kamal. Biar Biar gak kalah sama mbaknya dia. Enggak, si mbahku namanya Dul Jalan. Iya, si Mbahku Kamal. Mbahmu Kamal. Iya, biar gak kalah sama si mbahmu. Aku kan gitu. Gitu ya. Tapi asli. Loh, lah kamu pikir si mbahku bacakan? Kirain fotokopi. Si mbahku asli, Mas. Si mbahku asli kok. Si mbah bacakan itu gak ada. Bahkan limited edition ya. Limited edition. Kayaknya cuma si mbahku aja itu. Kamal ya. Bukan si mbahku aja itu, cuman itu. Namanya Kamaluddin. Enggak, si mbahku cuman itu, enggak punya simbah lain. Itu kan. Ya iyalah. Kan limited Masa- edition kan gitu kan. Cuman satu-satunya, Ya, bukan di Kamal. namanya. Hah? Namanya Kamal. Ahmad Bari. Almarhum. Iya. Terakhir dia nih, Yai, karena udah 1 jam kita ngobrol. Ya. Lebih mah. Hah? Lebih. Lebih, iya. Kalau ininya lebih. Iya. Jamnya ya. Kan kita ngobrolnya tadi jam 8 lebih ya, Inge. Oh iya. Iya. Kalau hitungan menitnya sih masih 58, 59 lah. Ya. Saya kasih hitungan itu. Oh iya, 57. Nah, itu ya terakhir mungkin berkaitan dengan memaknai arti kemerdekaan ya secara hakiki. Barangkali dari Pak Yaya ada yang ingin ditambahkan lagi. Sebetulnya yang perlu saya sampaikan terkait dengan kemerdekaan itu sebetulnya manusia tidak dianggap merdeka ketika dia masih terbelenggu oleh hawa nafsunya. Oke. Tidak merdeka itu secara hakiki. Artinya apa? Ini akan bisa masuk ke semua lini. Yes. Ya. Makanya ini yang paling esensi, yang paling hakiki terkait dengan kemerdekaan. Siapapun manusianya, ketika dia masih terbelenggu oleh hawa nafsu dan masih mengikuti bujukan setan, maka dia pada hakikatnya belum merdeka. Ya. Karena kemerdekaan yang seharusnya bebas, dia masih terbelenggu dengan hawa nafsunya. Dia masih mengikuti bisikan-bisikan setan. Ya. Sementara ketika ini kan berarti kan secara spiritual, kemerdekaannya belum dicapai. Karena dia masih terbelenggu oleh hawa nafsunya. Meskipun secara fisik sudah merdeka. Tidak terikat apapun, tetapi secara spiritual dia masih terbelenggu, dia belum merdeka karena masih terbelenggu dengan hawa nafsunya.
Dan itu sulit untuk bisa Sembuh ya. Bisa lepas dari itu ya. untuk bisa sair ilallah, untuk bisa laku suluk menuju kepada keabadian, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Manusia itu ketika dikuasai nafsunya, maka hal-hal yang negatif pasti akan diterjang dan justifikasi oleh nafsunya sendiri, pembenarannya oleh nafsunya sendiri. Ini akan sulit untuk menuju kepada Allah, untuk ma'rifat kepada Allah. Jadi penghalang ya. Jadi penghalang. Jadi ubudiyahnya, penghambaannya itu menjadi tercederai. Karena dia mengaku hamba Allah tetapi masih menghamba hawa nafsunya sendiri. Gitu loh. Iya sih. Ibnu Athaillah dalam hal ini menyampaikan kaifa yusyrik qalb suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati akan bisa bercahaya, akan bisa terang benderang, sementara bayang-bayang dunia masih menempel pada hatinya. Am kaifa yarhal ilallah wa huwa mukabbal bisyahawati. Dan bagaimana mungkin dia bisa menuju kepada Allah sementara dia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya, sehingga nggak akan bisa untuk menuju kepada Allah. Kenapa? Dia masih terikat oleh nafsu syahwatnya sendiri, tidak merdeka untuk menuju kepada Allah. Am kayfayat ma ayatuhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabat ghafalati. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke hadrah ilahiyah sementara dia belum bersuci dari kelalaiannya. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana mungkin dia bisa memahami lembutnya firman Allah, rahasia-rahasia Allah, sementara dia belum bertobat dari keinginan-keinginan hawa nafsunya. Nah, ini hikam ini, dan itu kaitannya dengan kemerdekaan yang hakiki. Meskipun secara zahir kita sudah merdeka, tetapi secara batin kita masih terbelenggu. Kita masih terus mengikuti hawa nafsu kita. Ora bokong kedhisik. Mas Adi ya, senam ya. Ngajak ngomentari Iya. Kalau kita kan nggak nonton senam ya. Kalau kita lebih ke yang renang ya Mas ya. Aku. Oh iya. Apalagi dunia sosial media, Iya. itu bisa buka apapun. Betul, Tanpa betul batasan. ya, betul, ya. Apapun. Iya. Iya. Tadi saya nggak jadi minta linknya. Nah, Ya. karena udah punya. Ya bertobat lah. Tobat lah, beri Mas. Nembe maca iki maca ora tobat ra apa. Ya. Gampang lah kok off the record Mas. Asik Yai. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini sangat puitis bahasa. Ya. Makanya disebut hikmah. Sementara ulama menyampaikan, ya mungkin ini ya rodok bombastis ya. Oke. Kadal hikam ayakuna Qur'anan. Hikam itu meh seperti Quran gitu loh. Ya bahasanya ya terlalu metafor lah, ya terlalu metafor ya. Terlalu, karena kan nggak bisa dibandingkan sebetulnya antara Quran dengan hikam itu. Tetapi memang
asik loh. Asik. Bahasa-bahasa hikam itu asik. Ya. Semuanya itu makjeleb gitu loh. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang dari hati akan masuk ke hati pula. Tidak masuk telinga kanan, Ya. keluar telinga kiri. Ya. Ini berarti spesialis untuk Pak Yai Molisin. Apa? Ngaji kitab Al-Hikam aja. Wes. Boleh sih. Ya. Satu bulan sekali lumayan tuh. Ya. Iya, asik loh. Wi. Dan kalau bisa nggak ada batasan durasi ya Inge. Oh, Ada toh. Ingat. Apa? Merdeka ya merdeka. Ning Ning aja. ada batasannya. Kemaslahatan umum no. Iya sih. Kita sih enjoy aja ya. Tetep ora enjoy sih. Iya. Kedawan ya ora enak banget. loh. Mas Iya. ibu-ibu. Betul. Apa yang maksudnya? Ya Ini nek waktunya. enggak Apa? nek seperti itu 1,5 jam. Ya karo ono kopine ngono. Ada ya. Asik bel. Asik kopi. Lu. Oh, enggak denger ya denger. Oh, pura-pura nggak dengar. Sudah. Iya. Mapan di Iyalah, 58. alamnya. Ini berhubung juga ada 1 jam lebih nih, Yai. Iya, monggo silakan. Nih, kita juga terima kasih banyak Matur ini. sangat. Matur nuwun sangat kalian Mbak Yai. Mungkin nanti bisa dilanjut di episode berikutnya ya. Siap. September ini, ya. September. 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 Ini Agustus, berarti kan pertemuan berikutnya September. Heeh. Kan setiap 1 bulan sekali ya ini. Heeh. Nah, kaget beliau pas saya chat ini Japri. Nah, kok cepat banget katanya gitu. Padahal kan Juli kemarin itu. Sama Iya. saya yang di Koja Sastra itu kan ada program khusus untuk mengkaji serat ulang reh. Tiba-tiba kok udah Loh, kok lagi minggu depan aja ya. Ya wes, karep-karepe. kok cepet banget gitu. 1 bulan itu apa ya, kayak 30 hari ya ini. Jadi nggak terasa ya. Ya enggak terasa. Enggak terasa. Matur nuwun sekali lagi Yai. Terima kasih Sama-sama. juga yang di rumah yang udah mengikuti Osa Islam dari awal tadi ya. Kita kayaknya akhiri sampai di sini dulu deh. Iya. Ya. Siap. Dan nanti akan ada program spesial juga di ini Historia 80 tahun Indonesia Merdeka yang bisa kita dengarkan setelah ini ya, setelah kita Ya. pamit. Ya, kita akhiri Osa Islam sampai di sini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam.